warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah wa lakal hamdu wa lakal syukru ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Kita kembali dikumpulkan dalam majelis yang sangat indah sekali, Majelis Damai Indonesiaku. Pada kesempatan hari ini pemirsa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim dengan para jamaah dan juga bersiaran di Masjid Khairur Razikin, tepatnya di Villa Rizky Ilhami, Bojongnangga Kelapa II, Legok, Tangerang, Banten. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat menarik sekali, tema yang selama ini mungkin kita tidak sadar bahwa selama ini kita memberikan asupan-asupan terhadap fisik kita berupa makan dan minuman. Namun sebaliknya kita tidak sadar bahwa asupan-asupan itu juga dibutuhkan oleh rohani kita. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu bukan hanya fisik, melainkan rohani pun juga membutuhkan asupan. Alhamdulillah guru-guru kita akan memberikan tausiah kepada kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustadz Yusa Hakam. Di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Yusa Hakam akan memberikan tausiah tentang manusia adalah makhluk jasmani dan rohani. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Amma ba'du hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru, para sepuh, tokoh masyarakat, salam hormat dan takzim sama-sama kita sampaikan kepada guru kita bersama yang mulia Kiai Haji Khalil Nafis. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi beliau, Mas Sofyan dan segenap DKM Masjid Khairul Razikin, bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemirsa setia Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hal pertama kali yang perlu kita syukuri di dalam kehidupan ini adalah ketika kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Karena secara fitrah manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan segala kesempurnaan. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan kepada anak keturunan Adam. Ada seorang ulama namanya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Fununul Afnan fi Ulumil Quran, beliau menceritakan ada seorang ulama sepanjang hidupnya habis untuk meneliti Al-Quran. Tapi yang menariknya, beliau meneliti Al-Quran bukan surahnya. Yang diteliti bukan ayatnya, tapi yang diteliti adalah titik di dalam Al-Quran. Beliau habis umurnya meneliti titik sehingga beliau berani mengatakan jumlah titik di dalam Al-Quran itu jumlahnya 1.025.030 titik di dalam Al-Quran. 1.025.030 titik. Beliau mengatakan titik yang pertama itu ada pada huruf ba, pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga beliau mengatakan ini sebuah isyarat, mulailah segala sesuatu itu dengan membaca bismillah. Karena perbuatan apapun itu apabila tidak dimulai dengan bismillah, maka akan sedikit keberkahannya. Titik yang terakhir kata beliau pada kata an-nas, minal jinnati wan nas. Sehingga beliau mengatakan kata an-nas penutup dari Al-Quran, Allah tidak menyebutkan Jibril, tidak menyebutkan malaikat, tidak menyebutkan para nama yang lain kecuali manusia. Seakan-akan Allah ingin memberitahu kepada kita sesungguhnya manusia punya tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Begitu sempurna di dalam penciptaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya pernah mengkisahkan, bahkan kisah ini pula dinukil oleh Imam Ali As-Sobuni di dalam kitabnya. Dulu ada seorang suami namanya Isa bin Musa Al-Hashimi. Ini Isa bin Musa Al-Hashimi ini orangnya mohon maaf enggak ganteng alias jelek. Tapi dia punya istri cantiknya luar biasa. Satu ketika dia pengen memuji istrinya. Yang nama laki-laki kan modalnya gombal ya ibu. Dulu ibu kan digombalin. Dia puji, dia katakan satu ketika, anti tolikun salasan ilam takuni ahsana minal qamari. Kamu saya talak 3 kalau seandainya keberadaanmu itu tidak lebih indah daripada rembulan. Namanya perempuan dengar kata talak sensitif dia. Apaan? Menceraikan saya. Dalam hati istrinya udah jelek belagu lagi. Ceraiin saya gitu. Oke kalau gitu saya pulang ke rumah orang tuanya. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Ini suami yang tadi niat muji istrinya ditinggal sama istrinya, nangis dia. Orang niat muji, kita kan bapak mohon maaf gitu. Jarang muji istri, sekali muji istri kadang-kadang suka salah gitu. Kita ibu-ibu masak, kita nggak puji. Suatu saat kita pengen puji dia, sekali kita bilang enak nih masakannya, kata bini kita Pak, giliran beli enak. Salah mulu kita. Ini sama kasusnya.
Dia niatnya mau muji istrinya, menganggap istrinya lebih indah daripada rembulan, tapi istrinya salah paham. Maka besok dia datang kepada Khalifah Mansur. Dia cerita kepada Khalifah Mansur, kasusnya begini. Maka sama Khalifah Mansur dikumpulkan para ulama-ulama di situ. Semuanya mengatakan kasus ini adalah jatuh talak. Makin sedih. Tapi yang menariknya Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama dari mazhab Hanafiyah, malah tatakallam, dia enggak berbicara sedikit pun. Sehingga Khalifah bertanya, kenapa kau tidak memberikan pendapat? Maka dia membacakan surah At-Tin sampai dengan ayat yang keempat, beliau mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukankah kita tahu sesungguhnya Allah sudah menciptakan kita pada sesempurna mungkin sehingga lebih mulia walaupun dibandingkan dengan rembulan. Maka kata khalifah itu, sekarang balik kau kepada istrimu karena sesungguhnya belum jatuh talak kepada dirinya. Senang dia. Makanya kita Bapak Ibu pemirsa, inilah bentuk ciptaan terindah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ibu dicetak seperti itu, bapak dibikin seperti itu udah yang paling bagus. Udah gak usah dimaju-majuin lagi, gak usah. Bersyukur kita. Karena Allah lah yang lebih tahu hakikat bagusnya kita seperti itu. Yang kedua, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perangkat yang berupa akal. Yang akal inilah lebih menyempurnakan kita lagi sehingga kita menjadi makhluk yang lebih mulia ketimbang makhluk-makhluk lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Yusa Hakam. Betapa tadi disampaikan di dalam salah satu ayat Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betapa kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat-sangat sempurna, baik itu secara fisik dan lain halnya. Namun apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan berdiam saja ataukah justru kita bersyukur dengan terus memberikan asupan-asupan terhadap fisik kita termasuk rohani kita? Inilah nanti akan disampaikan di segmen kedua nanti oleh guru kita Kiai Khalil Nafis. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.